sebelumnya perkenalkan nama saya Vinda Mesesi dengan NIM 222543220117. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi kecerdasan buatan, manfaat dan atau fungsinya dalam kehidupan nyata. Dan aplikasi yang saya ambil yaitu aplikasi Canva. Sebelumnya Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Canva terdiri dua jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Dan manfaat atau fungsi Canva dalam kehidupan nyata yaitu yang pertama, pembuatan konten visual untuk media. Maksudnya di sini pengguna dapat membuat konten visual dengan teks menarik untuk diunggah di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter dengan menambahkan teks yang dapat diedit dan diposisikan sesuai keinginan aplikasi Yang kedua itu desain banner atau poster sederhana. Maksudnya di sini adalah aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat banner atau poster sederhana seperti poster acara, pengumuman, atau kampanye pemasaran. Dan pengguna dapat menambahkan teks yang relevan dan menyimpannya sebagai file gambar untuk dicetak atau dibagikan secara digital. Dan yang ketiga yaitu personalisasi gambar. Maksudnya di sini adalah memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mempersonalisasi gambar, misalnya menambahkan ucapan selamat ulang tahun, ucapan selamat, atau pesan khusus pada gambar untuk diberikan kepada teman atau keluarga. Dan yang keempat yaitu membuat presentasi visual yang menarik. Maksudnya di sini adalah aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat presentasi visual dengan menambahkan teks di atas gambar-gambar ilustratif. Dan yang kelima yaitu materi pemasaran dan branding. Maksudnya di sini yaitu untuk membantu materi pemasaran dasar seperti flyer, brosur digital, atau iklan sederhana. Dan yang keenam yaitu kreativitas dan hobi. Maksudnya di sini adalah untuk individu yang gemar berkreasi, aplikasi ini dapat menjadi alat untuk mengekspresikan ide kreatif mereka, dan mereka bisa membuat koleksi gambar dengan teks artistik atau karya visual lainnya sesuai dengan imajinasi mereka sendiri. Dan yang ketujuh yaitu membuat meme. Maksudnya di sini adalah aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat meme mereka sendiri dengan menambahkan teks lucu atau sarkastik di atas gambar. Dan yang ke-8 yaitu membuat thumbnail YouTube atau video. Maksudnya di sini yaitu pembuat konten video bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat thumbnail yang menarik untuk video mereka di platform seperti YouTube. Thumbnail yang baik dapat membantu meningkatkan jumlah klik dan penonton. Selanjutnya algoritma dan bahasa pemrograman. Bagian A, algoritma dari aplikasi Canva tersebut yaitu 1. Inisialisasi aplikasi GUI. Aplikasi menggunakan TK-Inter sebagai kerangka kerja GUI yang menyediakan jendela utama, tombol, label, dan kanvas untuk berintegrasi dengan gambar. Yang kedua, aplikasi ini juga menggunakan Pillow atau Pil, yaitu pustaka Python yang memungkinkan manipulasi gambar. Yang kedua, pilih file gambar atau image. Yang bagian A, pengguna dapat memilih file dari penyimpanan lokal melalui dialog file menggunakan fungsi file dialog as open file name. Poin B, gambar yang dipilih kemudian
ke dalam program dan diubah ukuran agar sesuai dengan kanvas menggunakan image resize. Dan yang ketiga, tambahkan teks. Bagian poin A, pengguna dapat memasukkan teks yang dapat ditambahkan ke gambar melalui kotak input. Bagian B, posisi teks ditentukan oleh dua silinder untuk sumbu X dan sumbu Y. Dan ketiga, pengguna juga dapat memilih warna teks menggunakan dialog warna dengan fungsi color cursor as color. Yang keempat, teks kemudian digambar di atas gambar menggunakan image draw teks dengan font, ukuran, dan warna yang telah dipilih. Dan yang terakhir yaitu simpan gambar. Setelah desain selesai, pengguna dapat menyimpan gambar PNG melalui dialog simpan dengan file dialog. Yang B yaitu bahasa pemrograman yang digunakan pada aplikasi Canva. Yang pertama, Python adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk aplikasi ini. Python dipilih karena dukungan yang luas terhadap pustaka-pustaka seperti TK-Inter dan Pillow yang menggunakan pengembangan aplikasi GUI dan manipulasi gambar dengan mudah. Yang kedua yaitu TK-Inter dan adalah pustaka standar Python untuk membuat GUI. Dengan TK-Inter kita bisa membuat antarmuka pengguna yang interaktif seperti tombol, label, dan kanvas. Yang ketiga itu Pillow atau Pil adalah pustaka untuk manipulasi gambar di Python. Dengan Pillow kita bisa melakukan operasi seperti membuka, mengubah ukuran, dan menambah teks dan menyimpan gambar. Sekian penjelasannya, langsung kita ke codingnya. Baik, kita sudah masuk ke dalam codingannya dan berikut adalah penjelasan singkat dari codingan aplikasi Canva. Yang pertama yaitu library yang digunakan yaitu TK-Inter yang fungsinya untuk membuat antarmuka grafis atau GUI. Yang kedua, Pil fungsinya untuk manipulasi gambar, membuka, menyimpan, dan menambah teks. Yang ketiga, file dialog untuk memilih dan menyimpan gambar melalui dialog file. Color cursor untuk memilih warna teks. Yang kedua yaitu kelas Canva App. Pada kelas Canva App terdiri dari init yang berfungsi untuk inisialisasi aplikasi, membuat komponen GUI seperti tombol, slider, dan kanvas untuk menampilkan gambar. Yang kedua, open image berfungsi untuk membuka gambar menggunakan file dialog dan menampilkannya di kanvas. Yang ketiga yaitu show image berfungsi untuk menampilkan gambar yang di-resize di dalam kanvas TK-Inter. Yang berikutnya yaitu add text untuk menambahkan teks yang diambil dari input pengguna ke gambar pada posisi yang diatur oleh slide. Font default adalah Arial dengan ukuran 40. Dan selanjutnya save image yang berfungsi untuk menyimpan gambar hasil modifikasi ke file baru. Selanjutnya host color berfungsi untuk memilih warna teks menggunakan dialog dan menyimpannya sebagai warna teks yang akan menambahkan ke gambar. Dan komponen utamanya yaitu ada tombol berfungsi untuk membuka gambar, open image, menyimpan desain, save design, memilih warna teks, host text color, dan menambahkan teks ke gambar add text. Selanjutnya ada slider berfungsi untuk menentukan posisi X dan Y dari teks yang ditambahkan. Dan selanjutnya ada canvas adalah tempat menampilkan gambar yang telah dimodifikasi. Berikut jika codingan ini dijalankan.